SMK Muhammadiyah di Bontoala. Kelas saya sekarang duduk di bangku kelas 2. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer Multimedia. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen reseller secara singkat. Yang pertama itu lensa. Lensa merupakan bagian dari pokok dari kamera yang bekerja sama dengan bodi kamera. Untuk fungsinya saya pikir tidak perlu saya jelaskan panjang dan lebar. Yang kedua, tombol stabilizer IC, VR, dan PC yang berfungsi untuk menstabilkan getaran oleh tangan handset. Saat memutar yang berpotensi membuat hasil foto menjadi motion atau blur. Prinsip kerja ini filter adalah dengan mengandalkan sebuah sensor yang mendeteksi getaran pada kamera dan melakukan komposisi secara mekanik. Yang kedua, tombol pembuka lensa yang fungsinya tidak lain untuk membentuk melepaskan lensa dari bodi. Cara penggunaannya yaitu tombol ditekan sambil lensa dilepas dengan cara diputar ke kiri. Yang keempat adalah tombol fokus yang terdiri dari dua mode, yaitu autofocus AF dan manual fokus AF. Bila Anda menggunakan mode auto, maka berarti kerja fokus digerakkan oleh mesin secara auto. Namun bila memilih manual, maka digerakkan dengan tangan sendiri. Yang kelima, tombol pembuka flash yang digunakan untuk membuka lampu flash pada kamera. Tombol ini hanya berfungsi bila kamera dan keadaan menyala standby. Yang keenam, built and flashlight adalah lampu flash atau flash diterjemahkan secara bebas menjadi ilmu kilat. Itu banyak membantu pencahayaan pada kondisi kamera. Pada kondisi gelap, maksud saya dengan cara mengilluminate, mencahayai dan menerangi objek yang kekurangan cahaya agar tersorpsi dengan baik. Yang ketujuh ialah tombol sugar, tombol yang Anda tekan untuk mengambil gambar. Untuk belajar cara menggunakan tombol itu silahkan baca, silahkan ambil kamera dan rekam pada bagian sini. Yang kedelapan, grip, salah satu bagian untuk menonjol bagian kanan anatomi kamera yang berfungsi sebagai pegangan pada kamera. Yang kesembilan itu anti retaya yang berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari dari mata yang terlihat merah. Pada hasil foto yang merupakan efek dari lampu flash, masalah ini sering terjadi namun bisa diatasi. Yang ke-10 itu ialah tombol free effect yang gunanya untuk melihat hasil foto dari layar LCD kamera. Yang ke-11, tombol delete yang berfungsi untuk menghapus foto dari kamera. 12 ialah tombol navigasi berfungsi untuk membantu mengendalikan program dalam kamera termasuk menggeser pada pengemudi kamera. Yang ke-13 adalah tombol N atau F yang berfungsi untuk merubah mengalihkan fungsi pada tombol navigasi. Yang ke-14 ialah tombol AV mempunyai fungsi untuk mengatur bukaan diafram atau aperture. Tombol yang ke-15 ialah tombol zoom yang berfungsi untuk memperbesar hasil foto dan juga memperdekat objek. Itu sebaliknya memperjauh atau menurun. Yang ke-16 adalah zoom fill, adalah menu untuk memilih mengganti mode ekspor, mode pemotretan. Di sini Anda bisa menemukan beberapa mode auto yang telah disiapkan khusus untuk memotret olahraga. Yang ke-17 adalah tombol live view yang berfungsi untuk mengalihkan layar bidik dan viewfinder live yang tampil pada layar LCD pada EOS 6600D. Tombol ini berfungsi untuk merekam video. Yang ke-18 adalah viewfinder, adalah jendela bidik yang Anda gunakan untuk melihat objek saat memotret. Yang ke-19 adalah tombol menu untuk menuju menu pengaturan utama kamera, sedangkan tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk foto-foto Anda. Yang ke-20 ialah layar LCD, memiliki fungsi yang pertama untuk menampilkan keterangan setting pada kamera. Yang ke-21 ialah tombol ISO, merupakan tombol shortcut jalan pintas untuk mengatur ISO. Yang ke-22 ialah dial atau biasa dial yang berfungsi sebagai navigasi untuk menggeser pilihan Anda. Yang ke-23 ialah tombol display, fungsinya adalah untuk menentukan mode standby. Ke-24
lupa adalah tombol on adalah fungsinya itu mematikan kamera atau menyalakan kamera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali saya lagi di sini. Saya akan menjelaskan kenapa Bapak Iwan sehingga dijuluki Bapak Optik. Sebenarnya di era milenium seperti saat ini, optik menjadi sesuatu ilmu yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam pelajaran ini bagian-bagian dari ilmu sains memberikan bagi fotografi dan fiber optik hingga satelit mata-mata. Catatan optik mata bisa dilepaskan dari seorang ilmuwan muslim bernama Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham namanya. Di dunia barat dia dipanggil Al-Hasan. Ibnu Al-Haytham seorang ilmuwan besar dan salah satu jurnalnya kitab Al-Munazir atau buku optik yang bisa bagi dan optik. Maka tak heran dia pun dijuluki Bapak Optik dunia. Wow. Al-Haytham tak bisa dipungkiri merupakan figur paling signifikan dalam sejarah optik di masa lalu. Dan abad ke-17 kata sejarawan Said Davis Lander yang dikutip dari Science News, dia menambahkan selain memberikan kontribusi besar untuk optik, namun itu Al-Haytham adalah salah satu karakter berbeda dalam sejarah ilmu pengetahuan abad pertengahan. Lahir di Basra yang sekarang menjadi di Iran, dia menguasai pemikiran filsuf dan ilmuwan Yunani seperti Aristoteles, Plato, Asmin dan banyak lainnya, sehingga dia memang layak disebut filsuf, matematikawan dan astronom. Apalagi diperkenalkan lebih dari 200 buku tentang berbagai aspek alam dan telah dibuatnya. Namun memang ilmu optik yang membuatnya dirinya menjadi terkenal. Di dalam kitab Al-Munazir, dia adalah ilmuwan yang pertama menjelaskan bagaimana cara kerja optik dalam mata manusia dalam menangkap dan menerima gambar secara visual secara detail. Dalam menulis buku optik ini, Ibnu Al-Haytham banyak terkenal dari Aristoteles, khususnya visi yang melibatkan penerimaan gambar eksternal. Artinya di sini sendiri menunjukkan bahwa masuk akal menganggap bahwa mata bisa memancarkan sinar yang mampu menjauhkan semua bintang-bintang jauh. Dengan penjelasan Aristoteles, namun dia juga harus menjelaskan mengapa citra tentang kanalan gunung bisa muat dalam bola mata manusia yang relatif kecil. Dalam hal itu, cerita Nuklomet yang mendeskripsi geometri sebenarnya dalam mendeskripsikan geometri tentang bagaimana sinar dari mata bisa membuat kerucut visual yang mampu mencapai gambar dan objek yang dirasakan mata. Ibnu Al-Haytham melihat bagaimana matematika yang bisa diterapkan untuk sinar imajiner masuk ke mata dari berbagai titik objek yang dirasakan. Dengan kata lain, geometri yang extramission dalam diterapkan pada sinar yang dipancarkan seharusnya merupakan penerimaan cahaya berbalik untuk menggambarkan. Dengan kata lain, geometrik yang extramission mendukung telah diterapkan pada sinar yang dipancarkan seharusnya merupakan penerimaan cahaya terbalik untuk menggambarkan. Bukan pemahaman ini dengan pengetahuan melalui kegilaan fisiologi mata, Ibnu Al-Haytham menjelaskan proses visual mencatat pentingnya lensa dan bagaimana menggambar ke otak. Komitmen Al-Haytham teori fisika yang menggabungkan fisik, fisiologi dan matematika menentukan keruangan lingkup dan tujuan teoretik dan samanya, sehingga saat ini tulis LINPE, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau disebut PBB, kampanye balap telah menentukan
menetapkan tahun internasional untuk